Karena sebetulnya milenial atau kolonial pandangan saya tidak ditentukan dari usia, tetapi apa yang dibawa dalam pikirannya, apa gagasan yang ditawarkan, apa sikap yang diambil, dan apa karakter yang dimunculkan. Itu yang menentukan adakah kita akan menjadi pembawa beban sejarah ataukah kita justru menjadi beban sejarah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di malam pergantian tahun ini, Indonesia Leaders Talk membahas tema yang menyatukan 3 hal pandangan saya. Yang pertama, fenomena milenial. Ya. Kalau Yusuf Hadi dalam bukunya Millennial Kills Everything ya. Termasuk bahasa juga diacak-acak nih Mbak Huria ya. Jujurli, saya tadi nanya apa ini jujurli. Kalau Odi udah ngerti kali ya. Saya tadi ngecek-cek dulu jujurli apa gitu. Karena biasa di akhir tahun ada Word of the Year gitu loh. Dan beberapa kosakata kaum rebahan ya, itu ternyata mengemuka ya. Dan ini bagus sekali karena memang masa depan itu untuk mereka yang berinovasi ya, untuk yang berani berkreasi dan berkolaborasi. Dan teman-teman milenial amat sangat potensial. Karena itu tema kita sebetulnya mencoba menangkap masa depan milenial tapi dalam bayang-bayang feodalisme nih Mbak Huria ya. Feodalismenya agak kuat karena sistem politik kita agak tercengkeram nih. Mas Odi nanti mungkin punya pendapat yang lebih membumi ya. Saya merasakannya politik oligarki, ya, politik biaya tinggi, politik involutif, dan politik interlocking ya, saling mengikat, itu membuat budaya feodal amat sangat kuat ya. Dimanapun, termasuk mungkin di PKS. Ini jadi otokritik bareng-bareng kita. Mestinya kita membiasakan ada tesa, antitesa yang keluar sintesa. Mestinya kita memberikan kebebasan berkreasi, karena kesalahan yang dibuat itu bagian dari learning cost. Gitu. Tentu adab lain lagi ya. Tetap harus menjadi dasar akhlak kita ya. Tetapi ancaman feodalisme itu kian kuat ya, apalagi perbandingan kalau secara sederhana koalisi sama oposisinya yang jomplang gitu loh. Kemudian kita bisa melihat lagi isu 3 periode gitu dan lain sebagainya, termasuk Mbak Huria nanti lebih mendetailkan karena teman-teman di UI tentu punya kajiannya, residu reformasi kita, demokrasi yang kian kuat politik dinastinya, gitu. Yaitu bagian dari bayang-bayang feodalisme. Terakhir tentu kita ingin melihat, memotret masa depan dengan ada potensi milenial yang demikian besar, tapi ada tantangan feodalisme yang nyata. Seperti apakah dunia Indonesia di masa depan? Izinkan dari perspektif itu saya ingin mencoba mengupas tema kali ini. Yang pertama tentu masa depan. Seperti apa masa depan? Cara pasti paling sederhana kita yang mencoba untuk menetapkan dan membentuk masa depan itu. Ya. Walaupun Noval Yuval Hariri, ya, baik di Homo Deus-nya atau Homo Sapiens, Homo Deus maupun 21 Lesson for the 21st Century menyatakan sulit memprediksi 5 tahun, 10 tahun ke depan akan seperti apa dunia, tapi kita bisa mencoba untuk membayangkan, bahkan menghadirkan Indonesia yang sejahtera. Ya. Kalau Kompas tadi adil, hijau, satu lagi apa tadi saya lupa ya. Tetapi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, yang cerdas, yang hijau, yang tidak
feodal menurut saya sesuatu yang bisa kita wujudkan. Dan itu bisa dimulai dari kita sendiri. Baik kami, quote and unquote, Mbak Huria, kaum kolonial, ya, walaupun belum kolonial banget, Bang Haldi, kita gitu. Maupun teman-teman milenial. Ya, karena sebetulnya milenial atau kolonial, pandangan saya tidak ditentukan dari usia. Tetapi apa yang dibawa dalam pikirannya, apa gagasan yang ditawarkan, apa sikap yang diambil, dan apa karakter yang dimunculkan. Itu yang menentukan adakah kita akan menjadi pembawa beban sejarah ataukah kita justru menjadi beban sejarah. Masa depan harus kita bentuk. Karena itu saya mendukung judicial review 0%, ya. Ini akan menjadi game changer, mereformasi hasil reformasi kita yang belakangan ini kian kuat oligarkinya, biarkan ada pertarungan yang lebih adil, kompetisi yang lebih seimbang, open to public, sehingga ada kontestasi karya dan gagasan. Saya agak kecil Mbak Huria, dukung ini lagi bahagia Mas Harun Al-Rashid kalau nggak salah. Dulu pernah ngisi di sini tuh, Raja OTT kita masuk dalam calon hakim agung walaupun masih 100 nama gitu loh. Tapi buat saya itu menunjukkan TWK tes wawasan kebangsaan kemarin itu sesat dan menyesatkan gitu loh. Jadi belum lagi keputusan MK, ya, 2 keputusan yang material yang MK membatalkan impunitas di Perpu 1 ya tentang COVID-19, dan juga MK membatalkan atau mengatakan conditionally unconstitutional ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang secara formil punya catatan besar. Jadi saya meyakini Mbak Huria, Mas Odi, masa depan bisa kita bentuk, bahkan harus kita bentuk dan dimulai dari diri kita sendiri. Kalau Al-Quran mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri pribadi masing-masing. Minimalnya kita dengan akhlakul karimah tetap bersuara, tetap menyatakan menolak feodalisme dan mencoba mewujudkan kelompok-kelompok yang menjadi kelas menengah penekan.